lihat. Lihat tuh. Alat mandi, gantung, kompor digantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu, lancar rezeki dan bahagia. Setelah istirahat di Nganjuk, kami lanjut lagi beberapa kamu dan menemukan masjid ini besar dan parkiran luas ya teman-teman. Masak dulu buat bikin sarapan for the boys. Anak-anak seneng nasi goreng. Papa cooking. Wah. Menunya ikan tuna balado dan nasi goreng teman-teman. Ikan tunanya yang dimasak semalam di episode sebelumnya. Yang belum menonton bisa klik link di kanan atas ya. Ini yang kopi. Am. Bentar. Yum. Setelah beres sarapan, kami melanjutkan perjalanan lagi. Ini kami lanjut ke Malang, namun setelah lihat peta, kami melewati Kota Batu. Jadi kami mau numpang parkir di Batu sedikit buat solar dan mandi. Oke, ikuti terus ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa subscribe dulu ya. Gratis kok. Sekarang kita sedang di wilayah Nganjuk. Yuk kita simak apa saja yang menarik dari kota Nganjuk. Sejarah yang kaya. Nganjuk memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Pada zaman dahulu, Nganjuk dikenal sebagai bagian dari Kerajaan Kediri dan menjadi pusat pemerintahan yang penting. Peninggalan-peninggalan sejarah seperti Candi Tikus dan makam Raja Jayanrono menjadi saksi bisu dari kejayaan masa. Pusat Budaya Reog Ponorogo. Nganjuk terkenal sebagai pusat budaya Reog Ponorogo. Reog adalah sebuah tarian tradisional yang melibatkan penari dengan topeng kepala singa yang besar. Pertunjukan Reog Ponorogo di Nganjuk menampilkan keahlian tari yang spektakuler. Nganjuk memiliki beragam tempat wisata religi yang menarik. Salah satunya adalah makam Raja Jayanrono, seorang tokoh legendaris yang dihormati sebagai pahlawan lokal. Makam ini menjadi tempat ziarah dan juga menjadi tempat peringatan Hari Jadi Kota Nganjuk. Kota Nganjuk juga terkenal sebagai sentra industri batik. Batik Nganjuk memiliki corak dan motif yang khas, menggabungkan unsur tradisional dengan sentuhan modern. Wisatawan dapat mengunjungi pusat kerajinan batik di Nganjuk untuk melihat proses pembuatan batik secara langsung. Nganjuk juga memiliki kuliner khas yang lezat. Salah satu makanan yang terkenal adalah sat kambing Nganjuk. Sat kambing dengan cita rasa yang gurih dan bumbu yang khas. Selain itu, juga terdapat makanan tradisional seperti lontong balap, soto Lamongan, dan nasi pecel. Nganjuk merupakan daerah yang subur dan dikenal dengan pertanian dan hortikultura yang berkembang. Tanah yang subur mendukung produksi berbagai jenis tanaman seperti padi, tebu, sayuran, dan buah-buahan. Nah itu tadi beberapa fakta menarik tentang kota Nganjuk. Kalau ada yang mau menambahkan atau mengkoreksi boleh di kolom komentar ya. Oh iya, yang belum subscribe boleh subscribe dulu. Gratis kok, makasih. Ini jalan mulai menanjak, tandanya sudah semakin dekat ke Kota Batu. Karena memang Kota Batu itu terletak di dataran tinggi. Kalau di Jawa Barat ini mirip-mirip sama Lembang. Sambil menikmati pemandangan, mari kita simak kajian agama dari Ustaz Adi Hidayat. Biar hati adem, yuk ikuti terus. Ya, saya ingatkan, mumpung ini masih ingat, saya ingatkan betul-betul ya. Jadi hati-hati betul, ada kalanya iblis menanamkan penyakit.
Dan ini yang penting diwaspadai di kalangan juga para pengajar, para ustadz. Ini penting sekali, ini karena psikologi Al-Qurannya seperti itu. Ya, akan ditemukan keadaan-keadaan karena ketidakmampuan atau karena kebelum mampuan mendapatkan informasi sehingga terbatas pemahaman dan didapati orang lain mampu menyampaikan itu, maka iblis akan menanamkan, ini potensinya, sifat-sifat keangkuhan, ya kan? Yang dengan keangkuhan itu dia mengemas sedapat mungkin supaya orang lain tidak mendapati ilmu dari orang-orang yang dimaksudkan atau orang yang Allah titipkan pengetahuan kepadanya, supaya terfokus kepadanya saja. Ini bahaya. Ya, dan ini tidak lain dari keangkuhan yang ditanamkan oleh iblis laknatullah alaihi. Ini mesti hati-hati, ya. Baik, maka ketika ada yang mengatakan misalnya sifat yang berbeda dengan sifat ketuhanan, wa qalu ittakhadallahu walada, subhanah, ya kan? Mereka berkata, ya Tuhan Allah punya anak, subhanah, ya. Nggak mungkin, Allah Maha Agung, harus beda dengan makhluk, maka disucikan dari sifat demikian. Contoh lagi, orang-orang memberikan komentar saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, diisrakan oleh Allah, karena itu kalimatnya menggunakan kata asra, kan? Diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan ketidakmampuan Nabi melakukan sendirian, karena itu adalah bagian dari mu'jizat, dan mu'jizat adalah peristiwa yang menjadikan kita meyakini bahwa itu adalah kekuatan yang tersambung kepada Allah, sehingga kita meyakini sesungguhnya itu adalah seorang Nabi, Rasul, dan Allah yang punya kuasa, dan dengan itu muncul kepatuhan dan keimanan kepada Allah. Baik, sebagian orang berkomentar, ini nggak mungkin Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa, naik ke langit lagi, ya, cuma dalam waktu yang sekejap saja, sepertiga malam balik lagi, ya. Maka mereka ada yang menyimpulkan, wah ini nggak mungkin, ini dusta, Tuhannya Muhammad mengada-ngada dan sebagainya. Maka turunlah ayat untuk membantah itu dengan kalimat subhan, ya, di Quran surah 17 dengan namanya surah Al-Isra, di ayat pertama, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Baik, subhanalladzi asra, kenapa menggunakan kata subhan? Satu sisi menunjukkan keagungan, ya, hanya Allah yang maha agung, jauh dari yang kau bayangkan. Makanya yang memberangkatkan Nabi yang agung, yang paling tinggi, yang maha dahsyat, yang maha segalanya. Kalau memang karena cara pandang Anda, nggak mungkin bisa terjadi. Anda terbatas, kemampuan terbatas, karena itu hanya yang maha agung yang bisa melakukan itu. Hei, siapa dia? Allah. Allah yang jauh dari apa yang Anda bayangkan, jauh dari apa yang Anda tuduhkan, jauh dari apa yang Anda cemoohkan. Maka menggunakan kata apa? Subhan. Maka di sini ketika malaikat menggunakan kata subhanaka la ilma lana, Quran surah ke-32, surah kedua, Quran surah kedua ayat 32, surah Al-Baqarah ayat 32. Ketika malaikat menggunakan kata subhanaka, ini bentuk ketawaduan luar biasa, ya, Masya Allah. Dan malaikat cuma bertanya gitu kan, dan dari pertanyaan itu Allah jawab, ya, karena ada kekhawatiran bahwa dengan melakukan itu, ya, diduga ada bentuk-bentuk sifat-sifat merasa tinggi, bentuk-bentuk kekurang tawaduan, langsung keluar kalimat subhanak, ya Allah, hanya Engkau yang maha agung, ya kan? Ya, kami bebaskan, ya, diri kami dari hal-hal yang kurang baik, dan Engkau maha suci dari segala hal yang disifati oleh makhlukmu yang tidak selaras dengan keagungan. Ini betapa tinggi keteladanan yang ditampilkan oleh para malaikat untuk selalu menunjukkan ketawaduan dalam setiap hal dalam berkehidupan. Imam Malik adalah contoh yang paling luar biasa mempraktekkan ini. Ketika ditanya puluhan pertanyaan, ada yang mengatakan 40 pertanyaan, ya kan? Dan Masya Allah, di antara sekian banyak yang bertanya itu, yang paling viral adalah orang yang menguji beliau dengan satu pertanyaan yang sangat mudah sekali, ya, dan orang-orang sudah tahu, tapi beliau menjawab dengan kalimat yang sangat luar biasa. Allahu a'lam. Ditanya A, Allahu a'lam. Tanya B, Allahu a'lam. 40 kurang lebih dijawab cuma 8, 32 Allahu a'lam. Sebagian orang berkomentar, ya kan? Dulu kan belum ada komen yang like, share, and subscribe. Cuma komennya langsung, gitu. Jadi nggak di belakang. Bertanya langsung, konfirmasi, ya Imam, gitu kan? Kenapa pada pertanyaan yang sederhana ini, gitu kan? Anda menjawab Allahu a'lam, padahal kan pertanyaannya ya mudah untuk diketahui. Nah, ini sebetulnya konfirmasi yang salah, sudah tahu kok nanya. Itu kan sifat yang kurang baik juga kalau murid bertanya untuk menguji. Nah, ini keterlaluan, dan keberkahannya pasti tidak akan didapatkan. Dia sudah confirm yang demikian, ya. Maka apa jawaban Imam Malik rahimahullahu taala? Beliau menjawab, malaikat saja, ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah sempurna dalam ketaatannya, kebaikannya, kemuliaannya, mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka siapa malaikatnya? Masya Allah. Jadi Imam Malik itu dengan perkataan Allahu a'lam ingin mengajarkan pengetahuan,
bukan ingin menyampaikan ya, dalam konteks ini tidak tahu tentang jawaban, tapi ingin menegaskan bahwa ada kalanya kita mesti merendah, ya kan? Dan itu bagian dari ilmu juga untuk menunjukkan kepada orang jangan merasa menguasai setiap hal. Problemnya apa? Ketika seseorang merasa menguasai setiap hal, bisa jawab ini, jawab itu, ini, itu, nanti akan muncul penyakit yang kedua. Apa penyakit yang kedua? Setan tanamkan dalam dirinya seakan-akan semua mesti dikuasai. Akhirnya memaksakan diri untuk menjawab pada apa yang tidak dikuasainya. Dan ini bencana, musibah ini. Musibah. Ya, permisi sebentar, buka Google dulu. Lihat lagi, sekarang ada artificial intelligence itu lebih kacau lagi gitu kan, dalam konteks yang hal-hal yang boleh jadi belum diketahui ya, atau konteks yang berseberangan. Kan ilmu itu tinggal dibagi dua, ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Yang manfaat diolah jadi kebaikan, yang tidak ditinggalkan. Ya, nah ini problemnya adalah ditanamkan pada sifat yang kedua. Nah makanya mesti hati-hati juga, mesti hati-hati tuh kalau nggak ada basic, yang nggak ada dasar tuh jangan dipaksakan. Wallahu a'lam, bagian dari ilmu. Karena itu ada ungkapan yang sangat populer, la adri nisful ilmi. Perkataan saya tidak tahu adalah setengah dari pengetahuan. Nah ini yang diajarkan pertama kali dari ayat ini adalah adab. Ya, adab. Semakin berisi, semakin menunduk. Ya, itu kan seringkali orang tua kita mengajarkan ilmu padi ya. Al-Quran datang jauh sebelum itu untuk mengajarkan tentang adab, bagaimana seorang berilmu itu semakin tinggi ilmunya, semakin tawadhu sifatnya. Kita sambung di episode selanjutnya. Ya guys, ada keseruan numpang parkir di Kota Batu Malang. Silakan subscribe ya guys, like dan komen untuk saran kritik dan pertanyaan. Makasih.